Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran 1 kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Siapa di antara kalian yang sudah pernah membaca surah Ad-Duha? Tahukah kalian surah Ad-Duha? Apakah kalian sudah sering membacanya? Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang surah Ad-Duha. Bagaimana cara membaca dengan benar, bagaimana cara mengartikan dengan benar, bagaimana menghafalkannya dengan mudah, dan apa isi kandungannya. Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan merupakan urutan surah ke-93 dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Disebut surah Makkiyah karena turun di Mekah atau turun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ad-Duha artinya waktu duha atau waktu ketika matahari naik sepenggalah. Nama Ad-Duha diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah Ad-Duha terletak setelah surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah. Dalam pelajaran ini, kalian akan belajar membaca surah Ad-Duha. Agar dalam membaca surah Ad-Duha dapat fasih, pertama, amati cara melafalkan surah Ad-Duha. Kedua, perhatikan panjang pendek bacaan ketika melafalkannya. Dan yang ketiga, cermati tulisannya. Berikut ini adalah surah Ad-Duha ayat 1-11. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu dan engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
Demikian tadi bacaan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 11 beserta terjemahannya. Agar fasih dan lancar dalam membaca surah Ad-Duha, bacalah satu ayat dari surah Ad-Duha beberapa kali sampai bacaanmu fasih dan benar. Kalau sudah fasih dan benar, lanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang-ulang sehingga bacaanmu fasih dan benar semuanya. Setelah membaca surat Ad-Duha, disunnahkan membaca takbir, termasuk surah-surah sesudahnya sampai surah An-Nas. Para qurra atau ahli baca Al-Quran menyebutkan bahwa hal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW tidak menerima wahyu selama beberapa waktu. Lalu datanglah malaikat Jibril kepada beliau membawa wahyu surah Ad-Duha. Beliau segera bertakbir karena gembira dan bahagia. Pada surah Ad-Duha terdapat bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Berikut ini akan dijelaskan bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Yang pertama, Al-Qamariyah, yaitu apabila ada al atau alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf berikut, yaitu hamzah, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Maka harus dibaca terang atau disebut izhar qamariyah. Yang kedua adalah al-syamsiyah, yaitu apabila ada al atau alif lam bertemu dengan salah satu dari 4 huruf berikut, yaitu to, fa, shod, ro, ta, dot, zal, nun, dal, sin, zo, zai, dan shin. Maka harus dibaca lembur atau idgham syamsiyah. Selanjutnya, perhatikan contoh-contoh bacaan izhar qamariyah dan idgham syamsiyah pada surah Ad-Duha berikut ini. Yang pertama, lafal wadduha adalah hukum bacaan idgham syamsiyah. Alasannya karena al bertemu dengan to. Kedua, wal-laili atau al-laili. Nama hukum bacaan adalah idgham syamsiyah. Alasannya al bertemu dengan huruf lam. Berikutnya, walal akhiratu atau al-akhiratu. Nama hukum bacaannya adalah izhar qamariyah. Alasannya adalah al bertemu dengan alif atau hamzah. Selanjutnya, minal ula. Hukum bacaannya adalah izhar qamariyah. Alasannya al bertemu dengan alif atau hamzah. Berikutnya, fa'ammal yatima. Hukum bacaannya adalah izhar qamariyah. Alasannya al bertemu dengan ya. Berikutnya, wa ammas sa'ila. Hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah. Alasannya al bertemu dengan huruf sin. Selanjutnya, sudahkah kalian mengetahui isi kandungan surah Ad-Duha, baik ayat per ayat atau secara keseluruhan? Ikuti penjelasan berikut ini. Surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan merupakan urutan surah ke-93 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surah Al-Fajr, termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ad-Duha berarti waktu matahari sepenggalahan naik. Adapun nama Ad-Duha diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah Ad-Duha terletak setelah surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah.
Surah Ad-Duha turun berkaitan dengan masa-masa kekosongan yang sempat terhenti beberapa saat, atau dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi atau masa-masa kekosongan turunnya wahyu. Hal itu menyebabkan orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya isu tersebut, Nabi Muhammad merasa sangat sedih. Beberapa saat kemudian, Allah menurunkan surah Ad-Duha untuk memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwa duha merupakan waktu yang menyenangkan. Pada waktu duha, burung-burung bernyanyi, panas matahari belum terlalu menyengat, udara terasa sejuk, dan orang-orang masih memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja. Waktu duha menjadi gambaran bahwa surah ini memberikan kesejukan di hati Nabi Muhammad yang mengharapkan turunnya wahyu. Turunnya surah ini menjadi bukti bagi orang-orang kafir bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Selanjutnya, secara umum, isi kandungan surah Ad-Duha adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara kepada Nabi Muhammad, bukan berarti Allah meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad. Yang kedua, kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Yang ketiga, kehidupan di akhirat lebih baik atau lebih utama daripada kehidupan di dunia. Yang keempat, di antara nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan, dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan atau miskin. Yang kelima, kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta. Yang keenam, nikmat Allah Subhanahu wa taala harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pelajaran 1 tentang surah Ad-Duha. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.